Salam solusi. Teman-teman semua, kita hari ini akan menemui beberapa kelompok dan dalam kelompok ini nanti akan mendiskusikan sesuai dengan topik-topik yang sudah dibagi. Kita berharap ada masukan, ada kritik, ada pertanyaan dari kita yang sedang mengamati video ini. Mudah-mudahan ini menjadi salah satu bagian dari proses pembelajaran kita supaya kemudian hari kita menjadi lebih baik lagi. Demikian saya kira untuk kita nikmati bersama diskusi ini. Salam solusi. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Salawat berangkaikan salam kita hadiahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Di sini kami akan berdiskusi tentang metode-metode filsafat. Sebelum kami berdiskusi, perkenalkan nama saya Hadawiyanti Sinaga, NIM 0307222138. Dan teman saya, nama saya Muhammad Ardiansyah Putra Lubis, NIM 0307222117. Saya Koyulia Syarani Witana, NIM 0307222112. baiklah kami akan memulai diskusi kami. Filsafat merupakan disiplin ilmu dalam ranah ilmiah yang memiliki sebuah metode tersendiri dalam pengkajiannya yang mengacu kepada apa yang telah dirintiskan oleh para filsuf terdahulu. Nah, kalau menurut saudara Khairia, apakah pengertian filsafat itu menurut istilahnya? Menurut istilah, metode berasal dari kata Yunani yaitu metodes yang memiliki sambungan kata depan yaitu meta, yang memiliki 4 arti yaitu menuju, melalui, mengikuti, dan sesudah. Sedangkan kata kedua yaitu hodos yaitu jalan, perjalanan, cara, arah, sehingga istilah metodes memiliki arti penelitian, metode ilmiah, hipotesa ilmiah, dan uraian ilmiah. Nah, selain menurut istilah, adakah pengertian lain dari metode filsafat? Ada, yaitu secara terminologi. Metode diartikan bahwa metode merupakan suatu upaya yang bersifat ilmiah dan cara kerjanya yang teratur dan sistematis yang digunakan untuk memahami suatu objek yang dipermasalahkan dan merupakan sasaran dari disiplin ilmu tertentu. Jadi dari pengertian tersebut dapat kita ambil kesimpulan bahwa cara berpikir para filsuf dalam menemukan kebenaran yang kemudian dinyatakan sebagai metode filsafat. Sebab para filsuf memiliki ragam gaya atau cara berpikir tersendiri. Bahkan antara guru sama murid juga berbeda, sebagaimana halnya Plato dengan Aristoteles. Yang saudari Hada ketahui, ada berapa macam-macam metode filsafat? Macam-macam metode filsafat itu ada 5. Yang pertama, metode filsafat kritis, dan yang kedua, metode filsafat skolatik, dan yang ketiga, metode filsafat intuitif, dan yang keempat, metode filsafat skeptis, dan yang kelima, metode filsafat empiris. Jadi coba saudari Hada jelaskan salah satu metode filsafat. Metode filsafat kritis. Metode kritis dikembangkan oleh 2 filsuf Yunani terkemuka yaitu Socrates dan Plato. Namun keduanya memiliki perbedaan masing-masing dalam mengembangkan metode kritis tersebut.
Jadi menurut saudari, apa perbedaan metode kritis yang dikemukakan oleh Sokrates dan Plato? Perbedaan keduanya yaitu pertama, Sokrates atau Baker menguraikan bahwasanya gaya berpikir Sokrates terbagi ke dalam dua rangkaian dalam perspektif Aristoteles. Yang pertama, Sokrates mau mencari yang umum, yang batiniah di dalam benda-benda khususnya berhubungan dengan manusia. Dan yang kedua, yang umum, di mana beliau ingin mencari dalam bidang etis, yaitu sejauh menyangkut tingkah laku manusia, kebijakan susila atau keutamaan. Sedangkan filsuf Plato, terdapat perbedaan antara Plato dan Sokrates dalam mengembangkan metode kritis, di mana Plato menurut para ahli filsafat gaya berpikirnya melalui Sokrates dalam berfilsafat. Sebagai berikut, Sokrates memusatkan perhatiannya pada bidang etis, sedangkan Plato memusatkan perhatiannya pada bidang yang amat luas, yaitu mencakup seluruh ilmu pengetahuan. Dan yang kedua, bidang keilmuan eksakta mendapatkan tempat yang istimewa bagi Plato. Jadi, apa yang saudara Adi ketahui tentang metode filsafat skolastik? Metode filsafat skolastik bersifat sintesis deduktif yang bertitik tolak kepada definisi atau prinsip-prinsip yang jelas dengan sendirinya ditarik kesimpulan. Metode ini dikembangkan oleh siapa? Jadi metode ini dikembangkan oleh Thomas Aquinas yang mengacu kepada pemikiran Aristoteles, yaitu Thomas Aquinas merincikan dengan 4 tahapan. 1. Soal atau masalah yang diterangkan oleh dosen. 2. Keberatan-keberatan diajukan oleh seorang mahasiswa. Yang ketiga, jawaban-jawaban diberikan oleh seorang mahasiswa senior. Dan yang keempat, kesimpulan diberikan dosen dengan jawaban-jawaban tepat atas keberatan-keberatan. Jadi menurut saudari Khairiah, metode filsafat intuitif itu apa? Metode filsafat intuitif itu mengajarkan melalui jalan introspeksi intuitif, yaitu menggunakan pemakaian simbol-simbol yang diusahakan untuk pembersihan intelektual beserta persucian moral sehingga tercapai suatu penerangan pikiran. Metode ini dikembangkan oleh siapa? Dalam sejarah filsafat terdapat 2 filsuf yang mengembangkan metode filsafat intuitif, yaitu Plotinus dan Henry Bergson. Jadi menurut saudari Hada, metode filsafat skeptis itu metode filsafat yang seperti apa? Metode filsafat skeptis itu yaitu metode filsafat yang meragukan segala sesuatu yang merupakan asas berpikir yang menjadi tolak ukur dalam dunia filsafat. Salah satunya tokoh yang terkenal adalah René Descartes, seorang filsuf berkebangsaan Prancis dan seorang ahli matematika, sains, dan juga dikenal sebagai seorang filsuf. Menurut saudara Ardi, apakah metode filsafat empiris itu? Jadi metode filsafat empiris itu menyajikan bahwa pengalaman yang merupakan sumber kebenaran. Salah satu filsuf yang dikenal dengan metode filsafat empiris adalah David Hume. Hume berpendapat bahwasanya semua ilmu berhubungan dengan hakikat manusia dan ilmu yang berkaitan dengan manusia merupakan satu-satunya dasar kokoh bagi ilmu-ilmu lain. Dapat dinyatakan bahwa hal yang tidak nampak tidak diakui dalam metode filsafat empirisme. Sekian hasil diskusi kami. Apabila ada kata yang salah, kami mohon maaf. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Nasrul minallah wa fathul qarib wa basyiril mu'minin. Saya Hadawiyanti Sinaga. Saya Ardi. Saya Khairiah Syaharani. Kami dari kelompok 2 pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.